Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa nanti saham yang kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar juga. Dan bagi yang ingin request saham-saham selanjutnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing di sana. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya ini gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, dan sekuritasnya ini pilihannya ada banyak ya, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas, dan gak menutup kemungkinan kita akan kerjasama juga dengan sekuritas lainnya. Fitur apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui Wisdom and Invest? Jadi teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah. Di sini teman-teman bisa saling sharing dengan mentor yang berpengalaman, jadi nggak hanya satu, ada banyak ya. Dan tentunya teman-teman mendapatkan chatbot serta screener khusus untuk nasabah. Juga ada edukasi yang secara berkala, dan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini sifatnya seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Kita menekankannya pada edukasi, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa belajar trading secara mandiri. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita pakai chart ini, itu enak banget. Dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Berupa segitiga hijau, itu adalah sinyal untuk beli. Dan segitiga merah adalah sinyal untuk jual. Jadi enak banget ya, kita tinggal ikutin aja sinyal beli dan jualnya. Tapi hati-hati, jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail ya cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara baik dan benar. Kita masuk ke analisanya. Untuk BBNI ini dia belum ada sinyal entry-nya ya, statusnya di sebelah kiri. Ini juga ada banyak nih informasi di sebelah kiri. Nah, di sini ada statusnya dia non, artinya belum ada posisi apa-apa. Pixelnya masih merah-merah, masih belum bagus, dan momentumnya itu berwarna merah, jadi masih belum oke. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak ke atas. Ini adalah sinyal yang valid dan oke ya, jadi kita menunggu sinyal valid yang seperti ini. Support BBNI ada di sebelah sini, yaitu 5425, sekaligus ada garis MA200 ya. Ini yang titik-titiknya lebih tebal nih dan dinamis, ini adalah MA200. Jadi mudah-mudahan dia tertahan di sini. Di bawahnya juga ada support lagi sih, yaitu supportnya adalah 5250. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area sini. Selama dia tertahan, masih ada potensi dia bisa technical rebound dan menuju ke resist. Resistnya saat ini ada di sini nih, 5875, ataupun menggunakan garis winline. Garis winline ini bisa digunakan sebagai support dan resist. Jadi kalau dia lagi di bawah, ini sebenarnya nggak oke. Artinya garis winline-nya itu akan menjadi resist. Garis winline-nya ini saat ini ada di 5950. SSMS ini juga belum ada sinyal entry-nya, jadi sebelah kiri juga statusnya non ya, belum ada posisi, pixelnya merah-merah tidak oke, dan momentumnya dia berwarna titik pink, jadi masih belum oke. Sinyal yang valid untuk entry adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak ke atas. Supportnya ada di sebelah sini, yaitu 935, dan ini ada MA200 ya, juga ada support lagi di bawahnya ini, yaitu di 900. Selama si SSMS ini masih berada di bawah garis winline itu sebetulnya masih belum oke ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry ataupun spekulatif, paling hanya untuk fast trading aja.
Dan untuk fast trading pun gunakanlah time frame yang lebih kecil. Jadi entry dan exitnya itu menggunakan sinyal di time frame kecil. Selama dia bertahan di atas 900 ini masih oke ya. Kalau dia sampai breakdown lagi dan bikin lower low, ini jadinya jelek nih. Jadi sebaiknya teman-teman pantau di supportnya, jangan sampai dia jebol. Kalau sampai dia jebol maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Selama SSMS ini belum naik ke atas garis win, ini masih belum oke. Jadi yang bagus kayak di sini ya, dia bergerak terus di atas garis win. Di sini juga masih ada resist nih, yaitu resist downtrendnya. Selama dia belum bisa breakout dari resist downtrend, maka jadinya juga belum oke. Untuk JPFA, nah ini bagus karena dia masih uptrend ya, momentumnya juga masih bagus. Sinyal entry-nya memang ada di sebelah sini, statusnya masih hold dengan profit 7%, ini oke banget. Kalaupun misalnya teman-teman entry-nya dari sejak sinyal segitiga yang pertama, ini sebetulnya masih bisa ya digiring karena dia masih berada di dalam channel uptrend-nya. Pixelnya ini hijau-hijau masih bagus, momentumnya memang mulai melemah, tapi selama dia berada di atas garis win ini masih oke. Karena secara tren ini momentumnya juga masih menanjak nih, masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Support kita bisa gunakan support garis win, yaitu ada di 1935 ataupun support trend sini ya. Di sini juga ada support trend, angkanya tuh yang di sini. Kalau angka yang di sini itu adalah angka resist trendnya yang di situ. Angka support trend ini ada di 1890, selama dia bertahan di atas itu masih oke. Jadi ada peluang untuk testing resistnya di 2090 atau bahkan ke resist trend line sini ya, yaitu resist trend line-nya 2165. Jadi mudah-mudahan dia bisa mencapai ke resist itu. Kalau JPFA sampai breakdown dari support trendnya, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu atau pasang aja trailing stop. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka usahakan untuk tetap entry di area support atau gunakan area VWAP. Area VWAP itu angkanya ada di sebelah kiri sini ya. Di sebelah sini itu ada angka VWAP, jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari sana, atau bisa juga gunakan time frame kecil aja. Jadi teman-teman nyari supportnya di time frame kecilnya. Untuk BBRI ini belum ada sinyal entry-nya dan dia masih downtrend ya, statusnya juga non. Ini belum ada posisi, pixelnya merah-merah tidak oke, dan momentumnya juga menjadi merah semakin ke dalam ke bawah, itu tidak oke. BBRI lagi di area support sih, sini juga ada area support ya 4300. Mudah-mudahan sih dikasih nafas dulu, dia mantul dulu. Tapi karena dia masih berada di bawah garis win line, jadi potensinya hanya technical rebound. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang nyangkut, kalau misalnya dia naik sampai ke resist ini ada resist yaitu 4540, ataupun di resist garis win, ini angka resist garis winnya yaitu 4590, maka teman-teman bisa usahakan untuk SOS dulu di area sana. Supportnya saat ini dia ada support sih di area sini. Ini angkanya angka psikologis aja ya, di area 4200 ataupun di sebelah sini ada supportnya yaitu 3960. Untuk teman-teman yang tertarik dengan BBRI, saran saya sih wait and see dulu ya. Kalau memang mau nangkepin untuk invest, maka sebaiknya entry-nya di area agak bawah atau cicil di setiap support kuat ya. Jadi jangan langsung banyak-banyak belinya. Atau mungkin teman-teman bisa wait and see aja, tunggu sampai ada sinyal entry yang valid. Sinyal entry yang valid adalah ketika dia udah berhasil bertahan di atas garis win ya. Ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan mulai ada momentum berwarna biru benkur yang semakin menanjak ke atas. Untuk INKP ini belum ada sinyal entry-nya dan dia masih bergerak ya dalam channel downtrend, jadi masih tidak oke. Kalau dia lagi downtrend ataupun dia lagi sideways, maka segitiga hijau dan merahnya ini sebenarnya bisa kita abaikan. Pixelnya merah-merah masih belum bagus dan momentumnya juga merah-merah semakin mendalam ke bawah nih, jadi masih tidak oke. Supportnya di sini ada support secara horizontal dan MA200 yaitu di 9900.
Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy itu bisa, dia juga lagi ada di support ya. Ini adalah support trennya. Tapi karena dia masih downtrend, maka sifatnya hanya untuk fast trading aja. Jadi teman-teman hanya manfaatkan technical reboundnya ya, karena ada potensi dia bisa kejedot resistnya nih. Di sini ada resist yaitu 11.275, 11.900, dan resist trend ini sekitar 12.100. Jadi selama dia belum ada sinyal yang valid atau dia belum bertahan di atas garis win, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk fast trading aja, jangan di hold lama-lama ya. Bagi teman-teman yang nggak bisa fast trading, maka sebaiknya sabar dan tunggu sampai ada sinyal yang valid seperti segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak ke atas. Untuk LPPF ini juga belum ada ya sinyal entry-nya, statusnya di kiri juga none, artinya tidak ada posisi, pixelnya merah-merah, tidak oke, dan momentumnya sekarang berwarna titik pink. Jadi ada potensi dia hanya akan bergerak sideways. Supportnya kita bisa gunakan support MA200, ini juga sebetulnya sih dia lagi di support ya, ini kan ada garis trend nih. Dia sedang ada di support, mudah-mudahan sih dia bisa mantul dan kembali testing resist trennya ini. Tapi kalau dia tidak bisa mantul, artinya berpotensi melanjutkan ke support yang ini nih, yaitu MA200. Jadi yang titik-titik hitam tebal ini itu adalah MA200 ya. Angkanya ada di sebelah sini yang warna hitam, yaitu 1260, atau di bawahnya juga ada support secara horizontal, yaitu 1215. Resistnya, kalau misalnya dia berhasil mantul, maka kita bisa gunakan resist yang di sebelah sini, ataupun resist trend, ini ada resist trendnya ya, yaitu di 1495. Kalau kita analisa secara big view, ini kita lihat ya, dia di sini tidak berhasil lewat, di sini juga tidak berhasil lewat dari resist yang di sini. Jadi kelihatannya agak sulit nih untuk dia menembus ini. Momentumnya juga semakin melemah ya. Jadi sebaiknya teman-teman watch out, jangan sampai entry-nya di area resist. Kalau yang ingin spekulatif buy, maka jangan lupa, karena dia belum ada momentum, gunakan aja strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Untuk SAME ini cukup menarik sebetulnya karena dia masih bergerak secara uptrend ya, ini masih oke. Memang kalau secara sinyal win dia belum ada sinyal entry lagi. Ini entry-nya di sini, terakhir exit-nya juga di sebelah sini. Pixelnya merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga melemah. Tapi kalau kita lihat ini candle-nya, hari ini dia mencoba untuk bertahan ya di atas garis win. Jadi lumayan menarik si SAME ini, ada peluang, dia ada potensi untuk kembali naik dan testing resist 510-nya, mudah-mudahan bisa nih. Untuk support kita gunakan support yang di sebelah sini, ini ada angka psikologisnya yaitu area 400. Selama dia bertahan di support yang ini, jadi dia nggak membentuk new low lagi, maka ada peluang ya dia bisa testing resistnya. Tapi kalau dia sampai membentuk new low, ini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman yang masih punya barang, jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Dan bagi yang baru mau entry, maka jangan gunakan porsi yang besar. Kalau sampai dia breakdown, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit dulu. Untuk WSKT ini masih belum oke sebetulnya, dan dia belum ada sinyal untuk entry juga. Pixelnya hijau 1, masih belum menarik. Yang menarik adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya masih berwarna merah-merah ya, masih belum oke juga. Untuk WSKT ini sebaiknya sih teman-teman hindari dulu karena laporan keuangannya juga lagi jelek banget ya. Supportnya dia sih udah nggak membentuk new low ya, jadi ini bisa kita gunakan sebagai support harga low-nya dia hari ini. Mudah-mudahan dia bisa mantul dulu, jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk SOS ya. Resistnya ada di sebelah sini, ada garis resist win line juga, jadi si garis win line yang ini itu bisa menjadi support maupun resist. Ini ada di 1320, jadi mudah-mudahan dia bisa ke arah sana dulu. Kalau dia sampai turun lagi, dia breakdown lagi ataupun membuat new low, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya, yaitu yang di sini ya, MA200. MA200-nya ada di area 1000. Dan support selanjutnya ada di 815.
Untuk teman-teman yang tertarik entry di WSKT, maka saran saya sih sebaiknya nunggu aja ya sampai ada sinyal yang valid baru teman-teman entry. Karena ini high risk banget, dia LK-nya kan juga nggak bagus ya. Jadi sebaiknya teman-teman hindari aja dulu. Tunggu sampai ada sinyal valid seperti ini. Dia ada segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur ya semakin menanjak. Untuk agro, ini belum ada sinyal untuk entry-nya, walaupun hari ini dia hijau ya, potensinya dia kalaupun mantul hanya technical rebound. Saat ini dia masih bergerak di dalam channel downtrend, jadi masih kurang oke, pixelnya juga hanya hijau satu, dan momentumnya itu semakin berwarna merah yang mendalam ke bawah, jadi masih kurang oke nih. Supportnya kita bisa gunakan support harga low ini. Harga low ini kurang lebih angka psikologisnya ada di 1000. Jadi selama dia tidak membentuk new low, ini masih oke, masih ada potensi dia bisa mantul ke area resist. Resistnya kita bisa gunakan garis win. Angka win ada di 1135 ataupun di sini ada resist downtrendnya di 1225. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul dan testing dulu ya area resist ini. Maka teman-teman bisa SOS dulu. Si agro ini masih ada resist downtrendnya di area sini, jadi dia selama belum mampu breakout dari resist downtrendnya masih belum oke ya. Untuk teman-teman yang tertarik trading di agro ini sebaiknya hanya untuk fast trading aja. Jadi yang mau fast trading bisa gunakan time frame kecil, jadi entry exitnya juga menggunakan time frame kecil. BJBR ini belum ada sinyal untuk entry juga, dan dia sebetulnya lagi sideways. Karena lagi sideways, maka segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan dulu. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Pixelnya merah-merah masih tidak oke dan momentumnya berwarna titik pink. Jadi memang karena dia belum ada momentum, dia hanya bergerak sideways. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini 1450, dan congrats bagi yang ada nangkepin di bawah, maka harusnya sudah cuan hari ini ya. Support selanjutnya ada di 1375. Untuk resist kita bisa gunakan resist win line. Dia pas lagi ada di resist, tapi mudah-mudahan sih dia bisa mampu ke sini nih, yaitu resist 1660. Selama dia bertahan di 1450 di support yang ini masih ada potensi ya. Jadi dia lagi sideways sini. Hati-hati jangan sampai breakdown. Kalau dia breakdown dari 1450 sebetulnya udah kurang oke lagi. Support selanjutnya ini adalah pertahanan terakhirnya ya di 1375. Kalau dia sampai bikin new low lagi jadinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit dulu. Composite kita hari ini ada secercah angin segar, jadi hijau ya, walaupun kenaikannya nggak banyak banget. Pixelnya saat ini merah-merah, masih belum oke, dan momentumnya sebetulnya masih merah dan memanjang ke bawah, jadi masih belum oke. Coba kita intip di time frame kecilnya. Untuk time frame kecilnya ini ada perlawanan ya. Di sini ada momentum yang semakin menanjak biru-biru, pixelnya juga hijau-hijau, dan ini mulai arahnya semakin menanjak nih. Mudah-mudahan hari Senin dia bisa naik dulu. Tapi hati-hati, di sini ada resist yaitu 6177 ataupun di daily-nya ya, kita bisa lihat nih. Kalau di daily-nya selama dia masih berada di garis winline, jadi garis winline ini bisa menjadi resist. Ini winline-nya juga ada di 6161 nih. Jadi ada potensi dia masih bisa kejedot di sini. Yang tadinya support, karena ditembus dia akan menjadi resist. Selama dia tidak mampu bertahan di atas garis winline, maka jadinya masih belum oke. Style untuk tradingnya pun yang disarankan adalah teman-teman fast trading dulu ya. Jangan swing terlalu lama. Kalau misalnya sudah cuan maka bungkus dulu, atau misalnya udah mencapai resist maka silakan take profit dulu. Kira-kira sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa dengan trading plan-nya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.